Di sebuah desa kecil yang mungkin jarang disebut dalam peta, tepatnya di Desa Kedawung, Kecamatan Wanaraja, tinggal seorang pemuda bernama Randi. Usianya baru menginjak 27 tahun, namun wajah dan sorot matanya tampak lebih tua dari usianya. Wajah letih yang sehari-hari terbakar matahari karena Randi bekerja serabutan. Kadang jadi buruh bangunan, kadang bantu panen di ladang orang, dan seringnya hanya duduk menatap langit sembari memikirkan hari esok. Ia tinggal di sebuah rumah tua berdinding papan, warisan orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan. Sejak itu, Randi hidup seorang diri. Ia tak punya saudara dekat dan hubungannya dengan warga desa pun biasa-biasa saja. Randi bukan orang yang banyak omong, lebih sering menunduk bila diajak bicara, membuat sebagian orang menganggapnya aneh, bahkan sedikit menakutkan. Malam-malam di Kedawung terasa lebih dingin dibanding desa lain. Kabut sering turun tiba-tiba, bahkan di musim kemarau. Kadang suara-suara aneh terdengar dari arah hutan kecil di belakang rumah Randi. Hutan yang disebut warga sebagai kebun gunung, tempat yang katanya dulu sering digunakan untuk membuang sisa-sisa dari zaman kelam. Tapi Randi tak peduli. Ia sudah kenyang dengan cerita-cerita hantu dan baginya perut kosong lebih menyeramkan daripada makhluk tak kasat mata. Suatu malam, Randi pulang larut setelah bekerja mengangkat batu bata di desa seberang. Tubuhnya lelah, kakinya penuh lecet, dan bajunya basah oleh peluh. Ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, langkahnya melambat. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa seperti diikuti. Ia menoleh cepat, namun hanya melihat pohon bambu bergoyang perlahan. Angin malam menggesek dedaunan menciptakan suara lirih seperti bisikan. Mungkin cuma angin, gumamnya memaksakan senyum. Namun baru 5 langkah berjalan, ia mendengar langkah lain, pelan, lembut, seperti kaki tanpa alas yang menginjak tanah basah. Randi berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir tiba-tiba menyergap hidungnya, seperti bau tanah bercampur darah yang sudah mengering. Randi menelan ludah. Tubuhnya menggigil, bukan karena angin, tapi karena rasa takut yang datang. Tiba-tiba, ia mempercepat langkah hampir setengah berlari menuju rumah. Ketika membuka pintu, ia merasa seolah bayangan hitam menyelinap masuk bersamanya. Tapi saat ia menyalakan lampu minyak di sudut ruangan, tak ada apa-apa. Malam itu, Randi tidur dengan lampu menyala, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Randi berdiri di pinggir jurang yang dikelilingi kabut tebal. Di seberangnya, ada sesosok lelaki muda berpakaian lusuh tapi bersih. Wajahnya samar tapi matanya tajam menatap Randi, tanpa berkedip. "Kamu lelah ya?" tanya lelaki itu pelan. Randi mengangguk, mulutnya terasa berat untuk bicara. "Aku bisa bantu, tapi kamu harus ikhlas jadi dirimu sendiri. Jangan takut padaku." Sebelum Randi bisa bertanya siapa dia, mimpi itu menghilang. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, padahal udara sangat dingin. Ia meraba dadanya, detaknya cepat. Tapi entah kenapa ada rasa hangat yang aneh di dalam hatinya. Rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Tenang. Keesokan harinya, hidup Randi mulai berubah. Saat ia berjalan ke balai desa untuk mencari pekerjaan, Pak Lurah memanggilnya. "Randi, kamu bisa bantu bersihin gudang balai desa? Banyak barang lama yang harus dibuang. Nanti saya kasih upah." Randi mengangguk cepat. Ia pun bekerja dari pagi hingga sore, membersihkan, mengangkat barang berat, bahkan menemukan beberapa benda kuno seperti lampu petromak dan lukisan tua yang tertutup debu. Semua ia kerjakan dengan sigap, dan sore itu ia pulang membawa upah lebih dari yang biasa ia terima.
2 hari berikutnya, hal serupa terjadi. Seorang ibu-ibu kaya dari luar desa yang baru pindah ke Kedaung mencari tukang kebun. Entah bagaimana, ia justru menunjuk Randi. Padahal, sebelumnya ibu itu tak pernah melihat Randi sama sekali. "Aku seperti pernah dengar namamu dari seseorang," katanya lirih. "Tapi aku lupa siapa." Randi mulai memperbaiki rumah tuanya. Atap yang bocor ia tambal, dinding yang lapuk ia cat kembali dengan uang hasil kerjanya. Tapi meski hidupnya mulai membaik, rasa penasaran tak pernah lepas dari pikirannya. Siapa lelaki dalam mimpinya? Dan apakah ini hanya kebetulan? Hingga suatu malam, pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Saat hujan turun rintik-rintik dan suara kodok bersaut-sautan dari balik kebun belakang, Randi terbangun karena suara pintu yang berderit. Tapi, pintu itu tak pernah dibuka. Dan di sana, dalam cahaya redup lampu minyak, berdiri sesosok lelaki dengan wajah yang tak asing lagi. Wajah dari mimpinya. Ia menatap Randi dengan senyum tipis dan berkata, "Sudah lama aku menunggu kamu sadar." Randi terpaku. Jantungnya berdetak tak beraturan saat melihat sosok lelaki itu berdiri di dekat pintu. Bukan hanya karena kemunculannya yang tiba-tiba, tapi karena perasaan aneh yang merayap dalam dada. Seolah sedang melihat seseorang yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Lelaki itu mengenakan pakaian putih kelabu seperti baju koko lusuh, celana panjang yang sudah pudar warnanya, dan tidak mengenakan alas kaki. Rambutnya hitam pekat, berantakan, namun wajahnya bersih, matanya dalam, dan senyumnya bukan senyum menakutkan seperti cerita hantu yang biasa Randi dengar, tapi seperti senyum dari seseorang yang sudah lama mengenalnya. Randi membuka mulut, tapi tak sepatah kata pun keluar. "Aku nggak jahat, Ran." Suara itu terdengar sangat nyata, berat dan datar. "Maaf kalau aku bikin kamu kaget." Sosok itu melangkah perlahan tanpa suara menuju bangku tua di dekat jendela dan duduk seolah ia sudah terbiasa berada di rumah itu. Lampu minyak bergetar sedikit, nyalanya menari-nari di dinding, tapi tak ada angin yang terasa. "Kamu? Siapa kamu?" Suara Randi akhirnya pecah, serak, hampir seperti bisikan. Sosok itu memandangi tangan kasarnya lalu menatap Randi dengan tenang. "Namaku Jalu. Aku dari sini tapi bukan seperti kamu. Aku udah lama tinggal di balik hutan itu, di tempat yang orang-orang kamu sebut kebun gunung." Randi menelan ludah. "Kamu orang sana?" Jalu mengangguk. "Aku bukan manusia, tapi aku juga bukan jin jahat. Aku cuma teman yang gak punya bentuk seperti kalian. Tapi kami masih bisa merasakan kesedihan, kesendirian, dan keinginan untuk menolong." Randi bergidik, tapi entah kenapa tubuhnya tak bisa bergerak untuk lari. Ada sesuatu dalam suara Jalu yang menenangkan, walaupun hatinya masih gamang. "Kenapa kamu bantu aku?" tanya Randi. Jalu menyenyum samar. "Karena kamu gak pernah minta. Kamu cuma bertahan meskipun dunia gak kasih banyak padamu. Dan karena aku pernah hidup dalam tubuh manusia juga, sangat lama." Randi menunduk mencoba menyusun pikiran. Suasana malam makin hening. Hujan di luar hanya tinggal rintik halus yang jatuh di atas dedaunan. Rasa takutnya berubah menjadi penasaran yang menggumpal dalam dada. "Aku gak ngerti. Kamu bantu aku supaya apa?" "Supaya hidupmu lebih baik," jawab Jalu pendek. "Tapi jangan salah paham. Aku gak minta balasan, gak ada ikatan. Aku cuma pengen lihat seseorang bisa lebih baik dari aku waktu dulu." Hari-hari berikutnya, hidup Randi seperti diberi arah yang belum pernah ia rasakan. Ia tetap bekerja keras, tapi kesempatan datang silih berganti. Seorang kenalannya yang bekerja di kota tiba-tiba pulang kampung dan menawarkan proyek renovasi rumah tua milik keluarganya. Randi yang dulunya hanya tukang angkut, diminta menjadi kepala tukang karena dianggap cekatan dan jujur. "Saya yakin sama kamu, Ran. Entah kenapa hati saya tenang saja kalau kamu yang pegang," kata si pemilik rumah. Randi makin heran. Padahal dulu ia tak pernah mendapat kepercayaan seperti ini. Malam-malamnya pun berubah. Jalu sering muncul, tapi tidak selalu menampakkan diri. Kadang hanya suara, kadang hanya kehadiran yang terasa samar.
Tapi satu yang pasti, Jalu tak pernah meminta apapun. Ia hanya mengingatkan Randi untuk tetap rendah hati, tidak serakah, dan tidak lupa dari mana ia berasal. Orang yang susah kalau jadi seneng sering lupa rasanya perut lapar. Ucap Jalu suatu malam. Randi mengangguk. Aku gak akan lupa. Kalau suatu saat kamu ngerasa jalanmu mulai kabur, cukup pandang langit malam dan panggil namaku pelan-pelan. Tapi jangan terlalu sering. Ucap Jalu sambil tersenyum. Randi mengerenyit. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu sering memanggil, aku takut kamu lupa jalan sendiri. Beberapa bulan berlalu, rumah Randi yang dulu usang kini tampak bersih dan tertata. Ia bahkan mulai menanam sayur-sayuran di belakang rumah dan hasilnya sering ia bagi ke tetangga. Orang-orang yang dulu mengabaikannya kini mulai datang membantu, berbagi cerita, bahkan menitipkan pekerjaan kecil. Randi beda sekarang ya. Wajahnya cerah kayak orang yang nemu arah hidup, ujar Pak RW suatu malam saat ronda. Randi hanya senyum kecil, tidak banyak bicara. Di dalam dirinya ia tahu ada satu sosok yang memandangnya dari kejauhan di balik batas dunia. Teman yang tak terlihat, tapi nyata. Namun malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Jalu muncul dengan wajah yang berbeda. Wajahnya tampak murung. Aku harus pergi sebentar, katanya lirih. Pergi kemana? Tanya Randi cemas. Ke tempat asal, ada panggilan dari waktu yang lain. Tapi kamu jangan takut, aku gak akan benar-benar pergi. Aku cuma gak bisa nemenin kamu seintens biasanya. Randi terdiam. Kenapa kamu pamit? Tanyanya. Jalu menatap langit-langit. Karena kamu udah cukup kuat sekarang. Aku gak pengen kamu bergantung terus. Dan karena dunia kami punya batas. Sebelum menghilang, Jalu berkata pelan. Kalau kamu nanti rindu, cukup duduk di bawah pohon jambu belakang rumahmu malam hari. Tapi jangan panggil terlalu keras. Malam itu, Jalu menghilang tanpa suara. Rumah Randi terasa lebih hening dari biasanya. Tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang aneh, seperti ditinggalkan seseorang yang sangat dekat. Namun hidup harus terus berjalan, dan Randi yang kini telah menemukan arah dan kekuatan mulai menjalani hari-hari barunya sendiri, tapi tidak kesepian. Karena ia tahu ada sahabat dari tempat yang tak terjangkau mata yang pernah menolongnya tanpa meminta imbalan apapun. Sejak kepergian Jalu malam itu, hidup Randi terasa sepi, tapi tidak menyakitkan. Ada semacam kehampaan yang aneh, tapi bukan kehampaan yang membuat hati merontok. Lebih seperti kehilangan sosok sahabat lama yang dulu selalu hadir dalam diam dalam malam-malam panjang yang sunyi. Randi masih terbangun kadang-kadang jam dini hari, memandangi jendela tempat Jalu dulu berdiri, tapi tak ada suara. Tak ada angin. Namun sejak saat itu, keberuntungan Randi tidak berhenti. Ia seperti diberi satu cahaya kecil dalam gelap yang perlahan-lahan menerangi jalan yang dulu terasa mustahil untuk dilalui. Suatu pagi, seorang pria dari desa sebelah, Pak Heru, datang menemuinya. Ia membawa kabar bahwa masjid tua di desanya akan direnovasi dan butuh tukang bangunan yang jujur dan teliti. Ada yang nyebut namamu, Ran. Katanya kamu cocok, kata Pak Heru sambil menyeruput teh buatan istri Randi. Siapa yang nyebut nama saya? Tanya Randi. Pak Heru berpikir sejenak. Saya tidak tahu. Waktu itu kami lagi musyawarah. Tiba-tiba saja salah satu orang tua yang datang bilang, coba hubungi Randi. Dia orang baik. Rumahnya di bawah pohon jambu itu dekat kebun. Randi hanya mengangguk, tak bertanya lebih lanjut. Renovasi masjid itu jadi proyek besar pertamanya di luar desanya. Bukan hanya soal bayaran, tapi juga kepercayaan. Selama 2 bulan, Randi mondar-mandir antara rumah dan desa sebelah. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai tukang bangunan, tapi sebagai orang yang ramah, tidak banyak bicara, dan ringan tangan. Di sela-sela kesibukannya, Randi menyempatkan duduk di bawah pohon jambu di belakang rumah. Bukan untuk memanggil Jalu, hanya untuk mengenang.
Tapi malam itu berbeda. Angin bertiup lembut, daun-daun jambu bergesekan pelan. Dalam keheningan malam, terdengar suara ranting patah dari semak-semak. "Ran." Suara itu lirih, bukan suara manusia biasa, tapi juga tidak membuat bulu kuduk merinding. Sebaliknya, suara itu terasa hangat seperti pelukan yang datang dari kejauhan. Randi tidak menoleh. Ia hanya menunduk dan menutup mata. "Kamu baik-baik saja, kan?" Lanjut suara itu. "Aku mencoba," jawab Randi pelan. Kemudian, sunyi kembali. Itu bukan pertemuan, hanya sapaan. Dan bagi Randi, itu sudah cukup. Kehidupan Randi terus membaik. Ia memperluas rumahnya, membuat bengkel kecil di samping untuk bantu memperbaiki alat pertanian milik warga. Ia bahkan mulai mempekerjakan 2 anak muda dari kampung tetangga, mengajari mereka tukang batu, tukang kayu, dan tata cara kerja yang jujur. Kerja itu bukan soal uang aja, tapi soal tanggung jawab, ucap Randi pada mereka. Suatu hari, anak tertua dari Pak RT datang ke rumah. Ia baru lulus dari teknik sipil di kota. "Om Randi, boleh nggak saya ikut kerja? Bantu-bantu aja dulu." Randi tertawa kecil. "Kamu sekolah tinggi-tinggi, masa mau kerja sama tukang kampung kayak Om? Tapi kata Bapak, Om yang bisa ngajarin saya kerja benar." Randi diam. Di dalam dadanya ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Dulu ia bukan siapa-siapa. Kini ia jadi seseorang yang ditiru, didengar, bahkan dijadikan teladan. Bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan. Suatu malam, sekitar 2 tahun sejak pertemuan pertama dengan Jalu, Randi bermimpi. Ia berada di sebuah ladang luas di bawah langit kelabu. Di seberang ladang itu, berdiri sosok Jalu mengenakan pakaian putih yang bersih. "Sudah waktunya kamu sendiri, Ran?" katanya. "Aku sudah biasa sendiri," jawab Randi. "Bukan sendiri karena tidak ada teman, tapi sendiri karena kamu sudah bisa jadi terang buat orang lain." Jalu tersenyum. "Tempatku tak jauh, tapi juga tak bisa kamu jangkau. Tapi tenang, selama kamu berjalan di jalur yang terang, bayanganku akan tetap dekat." Lalu, sosok Jalu perlahan-lahan menghilang, larut dalam cahaya pagi yang menyapu mimpi itu. Randi terbangun. Ada air mata di ujung matanya. Bukan tangis kehilangan, tapi rasa syukur yang tenang. Sejak mimpi itu, Randi berhenti menunggu di bawah pohon jambu. Ia tahu Jalu telah menyelesaikan misinya, membantu tanpa meminta, menjadi sahabat yang tidak butuh bentuk tapi abadi dalam kenangan. Namun hidup tetap berputar, dan Randi tahu bukan hanya dirinya yang pernah ditemani oleh teman dari alam gaib. Karena dalam hidup ini, kadang kita tidak benar-benar sendiri. Kita hanya belum sadar bahwa bantuan bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan tidak semua yang tak terlihat itu ingin menakut-nakuti. Beberapa di antaranya hanya ingin melihat manusia hidup dengan baik. Beberapa tahun berlalu, Randi kini bukan hanya dikenal di desanya, tetapi juga di 3 kecamatan sekitar. Usahanya berkembang pelan, tapi pasti. Bukan jadi kaya raya, tapi cukup membuat hidupnya dan orang-orang yang bekerja dengannya merasa tenang. Ia tak pernah meninggalkan sifat dasarnya, sederhana, jujur, dan tenang. Sampai suatu hari, seorang pria tua datang ke rumahnya. Namanya Mbah Rono. Usianya mungkin sudah lewat 80. Tubuhnya kurus dan bungkuk, langkahnya lambat, tapi matanya tajam dan suaranya berwibawa. "Kamu Randi?" Randi mengangguk mempersilahkan masuk. Mereka duduk di serambi, ditemani angin sore dan secangkir teh hangat. "Aku dengar kamu pernah dibantu oleh seorang teman dari alam lain," kata Mbah Rono langsung dan tanpa basa-basi. Randi tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu pelan. "Kalau panjenengan percaya hal begitu, ya mungkin saja." Mbah Rono tersenyum tipis.
Kamu tahu tidak, semua orang yang bertemu dengan mereka bisa tetap waras, apalagi kalau sudah sampai dibantu. Tapi kamu malah jadi lebih baik. Randi hanya menatap diam. Aku bukan dukun, bukan orang pintar. Tapi aku pernah jadi juru kunci di satu petilasan tua di kaki Gunung Lawu. Pernah ada kisah yang mirip denganmu, tapi tidak semuanya berakhir baik. Malam itu Randi tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Rono terus terngiang di kepalanya. Ia teringat pada malam-malam panjang bersama Jalu. Wajah pucat bersahabat itu, suara yang dalam dan sabar, dan mata yang selalu penuh pengertian. Benarkah selama ini ia hanya beruntung, ataukah memang ada harga yang tak terlihat? Keesokan harinya, Randi menyempatkan diri menemui Mbah Rono di rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Rumah itu tampak seperti rumah zaman kolonial yang dibiarkan apa adanya. Di dalamnya banyak benda-benda tua, kitab-kitab kuno, dupak kering, dan patung-patung kecil dari kayu jati. Aku tidak berniat menakut-nakutimu, tapi kamu harus tahu, ketika alam gaib membantu manusia, itu bukan karena kita memintanya, tapi karena ada keseimbangan yang sedang dijaga. Randi menatapnya lekat-lekat. Keseimbangan? Ya, dunia kita ini terhubung, tapi dipisahkan oleh aturan. Ada yang bisa menyeberang, ada yang tidak. Tapi ketika yang bisa menyeberang itu datang dengan niat baik, biasanya mereka memilih manusia yang hatinya bersih. Mbah Rono mengambil sebuah benda dari dalam lemari, sebuah kotak kecil dari kayu cendana. Ia membukanya dan menunjukkan selembar kain lusuh berisi rajah kuno. Ini pernah dibawa oleh seseorang yang juga ditolong teman goib. Sayangnya, orang itu kemudian jadi serakah. Ia pikir temannya bisa terus memberi tanpa batas. Tapi semuanya ada akhir. Randi pulang dengan kepala penuh pertanyaan, tapi hatinya tenang. Ia tahu, Jalu bukan seperti itu. Tidak pernah menawarkan kekayaan, tidak pernah menjanjikan hal besar. Ia hanya ada di masa-masa sulit, menjadi teman. Beberapa minggu kemudian, desa tempat Randi tinggal diguyur hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Beberapa rumah di lereng atas longsor. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Randi langsung terjun membantu tanpa banyak bicara. Ia membuka gudang kayunya, menyumbangkan bahan bangunan. Ia kerahkan semua tukangnya. Bahkan beberapa proyek pribadi ia tunda demi bisa membantu warga. "Apa kamu tidak takut rugi?" tanya salah satu rekannya. Randi hanya tersenyum. "Yang rugi itu kalau kita tahu bisa bantu, tapi malah diam." Sikapnya membuat banyak orang tergerak. Bantuan berdatangan. Desa itu perlahan bangkit. Bahkan atas inisiatif bersama, mereka membangun kembali jembatan kecil yang menghubungkan desa Randi dengan desa sebelah. Dulunya, jembatan itu sudah rusak sejak belasan tahun, dianggap angker dan tak berani diperbaiki. Ketika Randi memimpin pembangunan jembatan itu, ia sempat minta izin secara adat bersama sesepuh desa. Mereka menyalakan sesajen kecil dan mengucap doa di pinggir sungai. Dan malam itu, angin bertiup seperti dulu. Randi berdiri di bawah pohon bambu, memandangi aliran sungai yang kini tenang. Di seberang, samar-samar, ia melihat sosok putih berdiri diam. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Hanya berdiri seperti menonton dari kejauhan. "Terima kasih, Jalu," bisik Randi. Tak ada jawaban, tapi Randi tahu, ia mendengar. Hidup terus berjalan. Namun sejak kejadian itu, banyak warga merasa desa mereka lebih damai. Sawah lebih subur, air lebih jernih. Tak ada hal mistis yang terjadi, tidak ada penampakan. Tapi semua orang merasa ada yang berbeda, seperti ada kekuatan yang menjaga dalam diam. Dan Randi, ia tetap seperti biasa, bangun pagi,
bekerja, membantu orang, dan duduk malam-malam di serambi rumah sambil menatap langit. Karena ia tahu, tidak semua bantuan perlu dibayar. Beberapa hanya butuh dihargai. Setelah pembangunan jembatan rampung, Desa Randi, Desa Kedaung, seolah memasuki babak baru. Warga lebih semangat bekerja, anak-anak mulai ramai bermain di lapangan kecil yang dulunya terbengkalai. Para petani pun mulai memodernisasi cara bertani, mengikuti pelatihan dari kabupaten yang difasilitasi Randi. Meskipun begitu, perubahan yang paling terasa bukan sekedar pembangunan fisik. Ada rasa tentram yang meresap pelan-pelan ke dalam keseharian mereka. Tidak lagi ada bisik-bisik soal desa angker atau larangan untuk berjalan malam-malam di sekitar jembatan, seolah sesuatu yang dulunya menghantui desa itu kini telah pergi atau memilih untuk berdiam dalam damai. Namun, jauh di lubuk hati Randi, ia tahu bahwa perubahan ini bukan hanya karena kerja keras manusia. Ada sesuatu yang turut serta dalam senyap. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke rumah Randi. Namanya Ilham, anak pasangan petani yang tinggal tak jauh dari ladang milik Randi. "Om Randi, aku lihat ada temanku duduk di bawah pohon nangka dekat balai desa. Dia nanya kabarmu," ucapnya polos. Randi berhenti menulis laporan keuangan dan menatap anak itu lekat-lekat. "Temanmu namanya siapa?" "Namanya Jalu. Katanya kamu temannya waktu susah dulu," kata Ilham sambil tersenyum malu-malu. Sekujur tubuh Randi langsung merinding. Tapi bukan karena takut. Ada perasaan yang hangat tapi aneh menjalar di dadanya. Ia berdiri pelan, menatap ke arah ladang dari jendela. "Dia masih memperhatikan ya," gumam Randi. Ilham mengangguk. Katanya, "Kamu harus jaga diri, jangan terlalu capek, dan jangan pernah melupakan tempat pertama kali kalian bertemu." Hari-hari berlalu, Randi mulai mendapat undangan untuk berbagi cerita di luar desa. Seminar kecil tentang wirausaha, pelatihan tani modern, dan bahkan undangan dari universitas untuk menjadi pembicara tamu. Meski kerap merasa canggung, Randi tidak menolak. Ia tahu suaranya bisa jadi manfaat untuk orang lain. Namun ia tidak pernah menceritakan tentang Jalu. Ia hanya berkata bahwa semua dimulai ketika ia berteman dengan kesunyian dan kesederhanaan. Bahwa hidup akan berubah ketika kita tidak lagi menyalahkan keadaan dan mulai bersyukur atas setiap langkah sekecil apapun. Keesokan paginya, Ilham datang lagi. "Om, tadi malam aku mimpi Jalu." Dia senyum lalu jalan ke arah pohon nangka dan hilang. Randi tersenyum. "Dia udah pulang, Ham." "Pulang kemana?" "Ke tempat di mana dia seharusnya berada." Sejak malam itu, Randi tidak lagi merasakan kehadiran Jalu secara langsung. Tidak ada lagi angin misterius atau bisikan pelan. Tapi hidupnya tetap berjalan dengan ketenangan yang sama. Ia percaya bantuan yang ia terima sudah cukup, sudah selesai. Tinggal bagaimana ia menjaga semua itu dan meneruskannya kepada orang lain. Dan satu hal yang selalu ia tanamkan dalam setiap pertemuan dan pelatihan. Kalau hidupmu sedang gelap, bukan berarti kamu sendiri. Kadang kamu cuma belum melihat siapa yang diam-diam duduk di sampingmu.